Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Kembali lagi kita bertemu di video pembelajaran matematika di channel Kakak Wartono. Adik-adikku semua, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang cara menghitung luas dan keliling dari bangun datar jajar genjang ya. Sebelumnya adik-adik jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini biar bisa terus berkembang. Oke adik-adik kita mulai saja, tidak banyak membuang waktu untuk pembelajarannya, silahkan untuk disimak dan jangan lupa untuk diperhatikan dengan sebaik-baiknya agar adik-adik bisa untuk memahami dan mencari luas dan keliling jajar genjang. Selamat mengikuti dan selamat untuk belajar. Oke adik-adik langsung saja kita mulai, sebelum kita mencari luas dan keliling dari bangun datar jajar genjang ya, kita pahami dulu nih adik-adik pengertian dari jajar genjang itu seperti apa. Nah di sini kita artikan jajar genjang adalah sebuah bangun datar yang berbentuk segi empat dengan sisi-sisi berhadapan sama panjang atau sejajar, ya. Juga memiliki sudut yang berhadapan dan kedua diagonalnya saling berpotongan di tengah-tengah. Nah, kita misalkan ini adalah bangun datar jajar genjangnya ya. Ada jajar genjang A, B, C, dan juga D ya. Nah, di sini kita tarik kesimpulan yang AB ini disebutnya alas ya. Kemudian sisi BC ini disebutnya sisi miringnya. Dan garis T ke B dengan garis T ke D ini disebut tinggi jajar genjang ya. Nah, kemudian untuk garis yang AC dengan garis yang BD ini disebutnya diagonal. Nah, di sini kita lihat pengertiannya, diagonalnya saling berpotongan di tengah-tengah. Nah, ini maksudnya diagonalnya ya adik-adik ya. Nih AC dengan BD. Kemudian kita pahami juga nih adik-adik, sifat-sifat dari jajar genjang itu apa sih ya? Seperti apa? Nah, yang pertama kita tentukan. Dari gambar ini kita dapat simpulkan sifat jajar genjang yang pertama adalah jajar genjang memiliki dua pasang rusuk yang sama panjangnya dan sejajar ya. Kemudian sifat yang kedua, jajar genjang memiliki dua pasang sudut yang bukan siku-siku. Kemudian yang ketiga, sifatnya adalah jajar genjang itu memiliki sudut yang sama. Berikutnya, sifat yang keempat, jajaran genjang memiliki 180 derajat sudut-sudut yang berdekatan. Ya, jadi kalau misalkan sudut A dengan sudut D, ini sudutnya adalah 180 semuanya. Ya, jadi kalau dijumlahkan sudut A dengan sudut D ini, sudutnya 180. Kemudian sifat yang kelima, jajar genjang memiliki diagonal jajar genjang yang saling membagi dua sama panjang. Yang kayak tadi ya, diagonal yang ini AC dengan BD. Yang terakhir sifatnya adalah jajar genjang memiliki dua sudut tumpul dan dua sudut lancip. Nah, itu adik-adik ya untuk sifat jajar genjang. Kemudian baru kita masuk ini langkah atau rumus untuk mencari luas jajar genjang. Nah, luasnya jajar genjang itu bisa kita temukan dari ya luas sama dengan alasnya dikali dengan tingginya. Atau kalau kita lihat gambar ini, alasnya itu berarti AB ya. Tingginya itu bisa CD atau bisa juga TB ya. Jadi alas dikali dengan tinggi. Kemudian bagaimana untuk mencari keliling jajar genjang? Nah, kelilingnya kita peroleh dari keliling sama dengan 2 dikali dengan ya garis AB atau panjang AB ditambah panjang BC. Jadi, misalkan panjang AB-nya berapa, nah kemudian panjang BC-nya berapa, kita jumlahkan ini kedua garis ini, jumlahnya berapa, baru dikali 2. Nah, itu rumus keliling jajar genjang. Oke adik-adik, seperti itu untuk sekilas kita memahami tentang jajar genjang dan untuk lebih, memahami juga mencari luas dan kelilingnya, kita masuk ya adik-adik di soal-soal untuk mencari luas dan keliling dari jajar genjang. Nah, ini yang pertama nih adik-adik. Yang pertama ya, ada sebuah soal di sini adik-adik, kita perhatikan. Ada sebuah jajar genjang ABCD dengan sisi AB yaitu alasnya sama dengan 12 cm.
Tingginya adalah 6 sentimeter dan sisi miringnya adalah 9 sentimeter. Pertanyaannya, hitunglah luas dan keliling jajar genjang tersebut. Oke, kita misalkan ini gambar jajar genjangnya ya, kalau kita simpulkan, panjang AB-nya atau alasnya 12, sisi miringnya 9, kemudian tingginya adalah 6 sentimeter. Kita ketahui ya adik-adik, AB atau alas 12 nih, AB atau alas 12, kemudian BC-nya 9, kemudian T atau tingginya adalah 6. Di sini yang ditanyakan adalah luas dan keliling jajar genjangnya berapa. Oke, kita masukkan dari rumus yang tadi ya adik-adik, luas jajar genjang itu diperolehnya dari alas dikali tinggi. Nah, kita masukkan alasnya adalah 12 ya, dari sini alasnya 12. Kemudian tingginya adalah 6. Nah, dari sini nih, ya, tingginya adalah 6 karena alas dikali tinggi untuk mencari luas jajar genjang. 12 dikali 6 hasilnya adalah 72 cm persegi. Nah, itu luasnya ya, untuk luas dari bangun datar jajar genjang. Berikutnya, bagaimana dengan keliling jajar genjangnya? Nah, kita temukan dari sini nih adik-adik ya, dari rumus yang tadi, 2 kali AB ditambah BC. Nah, kita kalikan 2 dikali AB-nya. AB ya dari sini alasnya yaitu 12, BC-nya sisi miringnya adalah 9 sentimeter. Maka 2 kali 21 yaitu 12 ditambah 9 21 ya. Nah, 2 kali 21 kita temukan hasilnya 42 sentimeter. Nah, berarti dari soal yang pertama ini ya, kita dapat simpulkan nih adik-adik bahwa luas dan keliling jajar genjang tersebut adalah 72 cm persegi untuk luasnya dan 42 cm untuk kelilingnya. Nah, seperti itu ya adik-adik untuk soal yang pertama mencari luas dan keliling dari jajar genjang. Biar lebih paham adik-adik, kita masuk di soal yang keduanya. Baik, adik-adik di sini soal yang kedua ada sebuah cerita nih. Teguh mengelilingi lapangan ya yang berbentuk jajar genjang. Lapangannya berbentuk jajar genjang. Dengan panjang alasnya 120 meter dan panjang sisinya 80 meter. Nah, jika Teguh, nah ini Teguh ya, sorry bukan Ali nih, salah ketik. Jika Teguh berlari sebanyak 3 kali putaran, maka jarak yang ditempuh oleh Teguh adalah berapa meter? Oke, kita misalkan ini sebuah lapangannya ya adik-adik, misalkan lapangannya kan berbentuk, jajar genjang nih, kita misalkan jajar genjangnya ABCD. Nah, panjang sisi AB-nya atau alasnya 120, kemudian panjang sisi miringnya adalah 80 meter. Nah, yang kita ketahui di sini, berarti sisi AB atau alasnya 120, kemudian sisi BC-nya adalah 80 meter. Yang ditanyakan, berapakah jarak yang ditempuh oleh Teguh apabila Teguh ini mengelilingi lapangan yang berbentuk jajar genjang ini sebanyak 3 kali putaran. Nah, karena di sini si Teguh ini berlari mengelilingi lapangan ya, sebanyak 3 putaran, mengelilingi berarti untuk mengerjakan soal yang ini kita carinya adalah keliling dari jajar genjang ya. Maka kita jawab karena bangunnya berbentuk jajar genjang berarti kelilingnya pakai keliling jajar genjang. Kita masukkan keliling 2 kali dikali AB tambah BC ya. Masukkan 2 dikali AB-nya adalah 120 alasnya, kemudian sisi miringnya adalah 80 meter. Maka kita dapat hasilkan 2 kali 120 ditambah 80 itu adalah 200 meter. Dikali 2 berarti kelilingnya adalah 400 meter. Nah, jadi jajar genjang ini atau lapangan ini ya kelilingnya itu sepanjang 400 meter. Nah, Teguh itu mengelilingi lapangan ini sebanyak 3 kali ya. Berarti berapa jarak yang ditempuh oleh Teguh? Maka ya jarak yang ditempuh oleh Teguh berarti tinggal kita tentukan saja. Keliling dikali banyak putaran berapa kali ya. Berarti kelilingnya adalah 400 meter. Nah, dikali mengitari atau memutar lapangannya sebanyak 3 kali. Berarti dikali 3. Hasilnya adalah
1.200 meter. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi, kesimpulannya adalah jarak yang ditempuh oleh Teguh mengelilingi lapangan ini adalah 1.200 meter. Nah, seperti itu adik-adik ya. Ini untuk penerapan soal tentang mencari keliling jajar genjang. Oke, satu lagi adik-adik ya, kita contohkan biar lebih, paham dan lebih mengerti mencari luas dan keliling dari jajar genjang. Kita masuk di soal yang ketiganya. Oke, di sini adik-adik ada sebuah soal nih yang ketiga. Sebuah jajar genjang memiliki luas 648 cm persegi. Nah, apabila panjang alas dari jajar genjang tersebut adalah 9x dan tingginya adalah 8x, maka panjang alas dan tinggi jajar genjang tersebut adalah berapa? Nah, berarti adik-adik, untuk yang ketiga ini yang dicarinya adalah panjang dan tinggi jajar genjangnya berapa, ya. Sedangkan di sini jajar genjang itu panjang alas dan tingginya sudah dilambangkan atau sudah ditemukan dengan, angka atau lambangnya 9x dan 8x ya. Maka kita selesaikan saja nih adik-adik, caranya bagaimana? Nah, kita ketahui luasnya adalah 648 cm persegi. Kemudian panjang alasnya kita ketahui 9x ya, ini masih ada variabelnya yaitu x. Kemudian tingginya adalah 8x, juga sama ada variabelnya yaitu x. Yang ditanyakan panjang alas dan tinggi yang sebenarnya berapa, ya. Nah, maka kita dapat cari nih untuk, mencari panjang alas dan tinggi karena ini sudah diketahui luasnya ya adik-adik. Berarti karena sudah diketahui luasnya, kita cari memakai rumus luas dari jajar genjang. Luasnya alas kali tinggi ya. Kemudian kita masukkan. Luasnya sudah ada 648 dari sini ya. Kemudian alasnya juga sudah ada 9x, tingginya sudah ada 8x. Nah, berarti alas dikali tinggi 9x dikali 8x. Hasilnya berapa ya? Kita tentukan. Berarti 648 sama dengan ini kita kalikan ya. 72 X pangkat 2. Nah, di sini adik-adik, sebelum kita mencari panjang alas dan tinggi yang sebenarnya, kita tentukan dulu nilai X-nya itu berapa ya. Di sini cari dulu nilai X-nya. Berarti X pangkat 2 sama dengan 648 yang ini dibagi oleh 72. Yang ini ya. Berarti 648 dibagi 72 adalah 9. Nah, di sini X pangkat 2 sama dengan 9. Berarti kalau X saja tanpa pangkat 2, nah 9-nya ini harus diakarkan pangkat 2 ya. Jadi biar X-nya tidak ada pangkat 2-nya maka 9-nya harus diakarkan. Berarti X sama dengan akar 9. Nah, akar 9 itu adalah 3. Berarti nilai X-nya adalah 3 cm. Nah, sudah diketahui nih adik-adik nilai X-nya adalah 3 ya, nilai X-nya 3, baru kita masukkan panjang alasnya. Nah, dari sini ya, panjang alasnya kan 9x ya. Nih, panjang alasnya 9x ya, panjang alasnya. Kita masukkan, berarti 9, X-nya diganti dengan 3 nih. 9 dikali 3 berarti hasilnya. Maka panjang alasnya adalah 27 cm. Nah, seperti itu ya adik-adik. Satu lagi kita cari tinggi jajar genjangnya berapa. Tingginya dari sini ya adik-adik, tinggi jajar genjangnya kan 8x ya, 8x. Nah, kemudian 8 dikali X-nya diganti dengan 3, artinya 8 dikali 3, yaitu 24 cm. Nah, jadi kita dapat simpulkan nih ya adik-adik, sudah kita temukan panjang alas dan tinggi jajar genjang tersebut adalah panjang alas yang sebenarnya 27 cm dan tinggi jajar genjang yang sebenarnya adalah 24 cm ya. Yang tadinya masih X, panjang alasnya 9x, tingginya 8x. Sekarang ini yang sebenarnya adalah 27 dan 24 cm. Oke, seperti itu adik-adik, sepintas kita ketahui cara untuk menghitung luas dan keliling dari jajar genjang. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini.
Dan silakan adik-adik untuk kerjakan soal-soal berikut sebagai bahan evaluasi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Soalnya sebagai berikut ya untuk sekedar, latihan adik-adik selama di rumah. Nah, di sini adik-adik, soal yang pertama nih. Tinggi dan alas permukaan kertas berbentuk jejer genjang berturut-turut 25 sentimeter dan 34 sentimeter. Pertanyaannya, luas permukaan kertas tersebut adalah berapa sentimeter? Nah, ini kita carinya adalah luasnya ya. Luasnya berapa? Silakan adik-adik cari. Kemudian yang kedua, luas jajar genjang KLMN adalah 324 luasnya. Tingginya adalah 12 sentimeter. Tentukan panjang alasnya. Nah, ini panjang alasnya ya. Yang kita cari panjang alasnya saja. Seperti nomor 3 berarti yang tadi caranya. Kemudian yang ketiga, kebun kakek berbentuk jajar genjang dengan panjang sisi 75 meter dan panjang sisi yang lainnya atau yang satunya 65 meter. Nah, kebun tersebut akan dibuatkan pagar dengan biaya 80.000 per meternya. Berarti biaya seluruhnya yang dibutuhkan oleh kakek untuk memasang pagar itu berapa rupiah. Nah, itu adik-adik ya. Silahkan dikerjakan dan tetap semangat. Oke. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan patuhi terus protokol kesehatan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.